Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan. Perkenalkan, nama saya adalah Yakobus Nathan Del Silaban. Saya jurusan akuntansi tahun 2017 kelas A. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil kinerja kelompok saya yang berupa critical journal review untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Jadi, sebelum saya mempresentasikan atau menjelaskan isi dari hasil kinerja tersebut, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Esa Setiana SE MSI AKCA, yang telah memberikan waktu kepada saya dalam membuat video ini dan telah membimbing saya pada mata kuliah ini. Saya berharap melalui video ini dapat menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jadi pada kali ini, sebelum saya masuk ke dalam topik, izinkan saya memberitahukan apa-apa saja pokok pembahasan pada critical journal review tersebut. Jadi pada critical journal review ini adanya pokok pembahasan itu ada 4. Yang pertama itu ada identitas jurnal, review jurnal, dan kelebihan dan kekurangan jurnal beserta kesimpulannya. Jadi jurnal yang kami pakai itu, adapun judulnya itu Marketing Digital Wisata Pinus Eco Park dalam Etika Bisnis Islam di Lampung Barat, yang dimana penulisnya itu oleh Dharma Setiawan dan Vina Sundari. Dan tahun jurnal tersebut itu tahun 2020 di bulan Juni. Nama jurnalnya ini, jenis jurnalnya ini adalah jenis jurnal ilmu syariah dan perbankan Islam. Yang kedua itu tentang review jurnal. Jadi pada review jurnal ini, si peneliti ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana strategi promosi pengembangan wisata di Pinus Eco Park tersebut melalui media sosial dalam perspektif etika bisnis Islam. Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan semua data-data tersebut dianalisa secara induktif. Jadi berdasarkan hasil penelitian, strategi promosi pengembangan wisata Pinus Eco Park itu digunakan oleh pengelola wisata, yaitu melalui berbagai variabel promosi, diantaranya yaitu seperti periklanan, penjualan seperti penjualan personal, promosi penjualan, hubungan ke masyarakatnya, dan pemasaran langsung gitu. Di Indonesia itu adalah merupakan suatu negara kepulauan yang indah dan kaya akan hasil alam dan kebudayaan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, ras, agama, maupun sejarahnya. Jadi setiap pulau maupun daerah tentu mempunyai potensi dan keunikan masing-masing yang menarik dan dapat dikembangkan. Jadi hal ini dapat menjadi modal pertama Indonesia untuk menjadi maju dan terlepas dari kemiskinan. Kekayaan alam dan keberagaman bangsa Indonesia dapat menjadi daya tarik para wisatawan, baik lokal maupun asing. Jadi dengan demikian, Indonesia pun dapat mengembangkan kekayaannya akan potensi tersebut menjadi suatu pariwisata. Jadi pada salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Lampung Barat yang memiliki pesona alam yang sangat indah dan sangat beragam akan bentuknya, yaitu Kecamatan Sumberjaya, khususnya Desa Sukapura, yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut atau hutan pinus untuk sebagai pembangunan wisata alam. Jadi dan mereka menamakan tempat itu wisata Pinus Eco Park. Wisata Pinus Eco Park ini dia memiliki suasana yang asri dan sejuk, yang dimana pepohonan pinus yang rindang ini memberikan oksigen yang sangat baik bagi para pengunjungnya. Jadi bukan hanya itu saja, fasilitas yang tersedia di tempat wisata ini juga menjadi nilai tambah yang dinikmati oleh para pengunjung
mau dari manapun. Wisata Prince Eco Park ini dibentuk dengan adanya kerjasama antar lembaga terkait seperti KPHL 25 atau kepanjangannya itu Kelompok Pecinta Hutan Lindung. Yang kedua itu ada KPA Green, yang dimana kepanjangannya Kelompok Pecinta Alam Hijau. Terus ada Himpunan Pemuda Peduli Hutan dan Lingkungan, serta Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang membentuk konsorsium yang bernama Westland. Keempat lembaga itu secara terus-menerus mengelola dan mengembangkan hutan pinus ini untuk dijadikan tempat wisata, dan mulai mempromosikan tempat ini melalui beberapa sumber, yakni seperti sumber media sosial seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, dan lain-lain. Jadi strategi promosi yang digunakan oleh pengelola wisata Pinus Eco Park ini dalam penelitiannya itu dilakukan di Desa Sukapura, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat, yang mayoritas masyarakatnya itu beragama Islam, sehingga tidak sedikit masyarakat yang telah mengetahui konsep etika bisnis Islam dan melakukan kegiatan ekonomi yang bermuamalah, khususnya dalam melakukan kegiatan promosi, baik promosi melalui media sosial maupun promosi yang dilakukan secara langsung. Jadi dalam mengelola wisata Prince Eco Park ini ada beberapa variabel profesional mix yang terdiri dari 5 macam variabel. Yang pertama itu adanya periklanan, penjualan personal, dan ketiga promosi penjualan, yang keempat hubungan kemasyarakatannya, yang kelima itu ada pemasaran langsung. Terus analisis strategi promosi pengembangan wisata Prince Eco Park melalui media sosial dan perspektif etika bisnis Islam. Di dalam Islam itu menekankan pentingnya penerapan etika bisnis Islami bagi marketer atau para pemasar Muslim dalam kegiatan promosinya, sebagaimana Tuhan menerapkannya ketika beliau melakukan aktivitas dagang. Pada hakikatnya promosi dalam perspektif etika bisnis Islam adalah kegiatan promosi yang berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga pada kegiatan promosi yang berlandaskan Al-Quran tersebut dapat membawa keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena berbisnis bukan hanya mencari keuntungan, tetapi itu harus diniatkan sebagai ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu keesaan, keseimbangan, dan kehendak bebas, dan bertanggung jawab, dan kejujuran. Dalam melakukan kegiatan promosi, pengelola wisata Prince Eco Park ini telah melakukan promosi sesuai dengan etika bisnis Islam. Namun ada hal yang menjadi permasalahannya, dan itu menjadi percekcokan yang menyebabkan kesalahpahaman di antara postingan pengelola wisata dengan pengunjung wisata, di mana postingan gambar spot foto yang sudah lama tidak dibaharui oleh pengelola tersebut, sehingga membuat para pengunjung itu menjadi kecewa karena kesalahpahaman tersebut. Jadi topik yang ketiga itu tentang kelebihan dan kekurangan jurnal. Jadi menurut kelompok kami, kelebihan dan kekurangan jurnal tersebut itu kita mulai dari kelebihan aja dulu. Kelebihannya itu yang pertama, abstrak jurnal. Itu dijelaskan dengan singkat dan mudah dipahami oleh pembaca, yang menjelaskan secara singkat mengenai tujuan penelitian, jenis penelitian, dan hasil penelitiannya. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai negara Indonesia adalah negara kepulauan yang indah dan kaya akan hasil alamnya, khususnya di sektor pariwisata yang penting dikembangkan. Yang ketiga itu terdapat kutipan dari ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hakikat etika bisnis dalam Islam dan
melandaskan perilaku manusia dalam melakukan kegiatan perdagangan itu dalam kehidupan sehari-harinya. Yang keempat, si penulis tersebut menjelaskan secara jelas dan lengkap mengenai konsep etika bisnis Islam. Jadi yang kedua itu ada kelebihan, terus pada kelebihan selanjutnya itu adanya memberikan latar belakang yang jelas dengan seperti membuat pembaca itu sadar akan kekayaan budaya Indonesia itu khususnya bidang pariwisata dengan memanfaatkan alam semesta dan tidak bertindak semena-mena terhadap alam semesta, karena di dalam kehidupan beragama kita juga diajarkan untuk mencintai lingkungan kita. Yang keenam, memberikan pernyataan yang logis dan menarik pada materi strategi yang digunakan si pengelola tersebut pada wisata Pinus Eco Park. Yang ketujuh itu dalam beberapa submateri penulis memberikan kesimpulan dari pembahasannya mengenai materi yang dicantumkan. Yang kedelapan, pada penjelasan submateri variabel promotional mix, si penulis itu menjelaskan dengan singkat kemudian menampilkan contoh gambar promosi yang dilakukannya. Yang kesembilan, itu mencantumkan gambaran spot foto wisata Pinus Eco Park yang akan memudahkan para mahasiswa itu dalam memahami penjelasan yang hendak disampaikan oleh penulis. Yang ke-10, terdapat penulisan kutipan yang dijadikan highlight untuk memudahkan para pembaca dalam mengingat dan mencernanya. Yang ke-11, jurnal ini tidak hanya terpaku pada satu sumber, melainkan memiliki banyak sumber yang dijelaskan dan dicantumkan dengan sangat terperinci. Adapun juga kelemahan jurnal ini, yakni dalam jurnal ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai konsep etika bisnis secara umum, melainkan si penulis hanya memberikan konsep etika bisnis di sini saja. Yang kedua, dalam pembahasannya jurnalnya ini berbahasa asing, tidak dijelaskan makna dari kata-kata tersebut, atau bisa kita katakan pada beberapa kata yang bercetak miring itu si penulis tidak menjelaskan apa arti yang bercetak miring dalam kata bercetak miring tersebut. Yang ketiga, dalam jurnal ini banyak sekali kata-kata yang mungkin beberapa orang kurang paham sehingga dapat terjadi kesulitan dalam memahami materi tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat kami berikan yakni bahwa strategi promosi pengembangan wisata Pinus Eco Park itu digunakan oleh pengelola wisata, yaitu melalui berbagai variabel promosi, diantaranya yaitu periklanan, penjualan, personal, promosi penjualan, hubungan kemasyarakatannya, dan pemasaran langsung, yang dimana dalam melakukan periklanan si pengelola itu menggunakan berbagai media seperti media sosial, diantaranya itu seperti Facebook, Instagram, YouTube, Google, dan lain-lain, dan juga menggunakan media cetak seperti buku wisata yang diterbitkan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Lampung Barat tersebut, dan juga banner yang dipajang di area wisata Pinus Eco Park, serta melalui media elektronik seperti Raja Wali TV atau RTV, terus TVRI Lampung, Indosiar, dan juga Lampung TV. Jadi demikianlah video hasil kinerja kelompok saya yang berupa critical journal review. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.